teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang barang-barang elektronik yang dulu sempat populer banget, tapi sekarang udah nggak dibuat lagi dan jadi barang antik. Masih ingat nggak, waktu kita kecil dulu, punya barang-barang ini rasanya keren banget. Sekarang, barang-barang ini udah susah banget dicari dan jadi barang langka yang dicari kolektor. Yuk kita nostalgia dan bahas lebih dalam tentang alat-alat elektronik jadul yang kini jadi barang antik. Yuk, kita mulai! Siapa sih yang nggak kenal Walkman? Alat kecil ini pernah jadi teman setia kita di mana-mana. Benda kecil ini dulu selalu nemenin kita di mana-mana, dari perjalanan ke sekolah sampai liburan keluarga. Bayangin, zaman dulu belum ada smartphone, jadi dengerin musik ya pakai Walkman ini. Rasanya beda banget dengan sekarang. Bentuknya yang simple dan praktis, bisa diselipin di kantong celana atau tas, bikin kita bisa dengerin lagu favorit kapanpun dan dimanapun. Nggak perlu ribet bawa perangkat besar. Nah, Walkman ini pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1979 oleh Sony. Sebuah inovasi yang mengubah cara kita menikmati musik. Waktu itu harganya mahal banget loh. Tapi tetap saja banyak orang rela menabung demi memilikinya. Tapi meskipun mahal, Walkman langsung jadi populer di seluruh dunia. Semua orang ingin merasakan sensasi mendengarkan musik dengan cara baru ini. Kalian tahu nggak? Dulu tuh kita harus beli kaset pita dulu, baru bisa dengerin lagu di Walkman. Setiap kaset punya cerita dan kenangan tersendiri. Jadi, kalau mau ganti lagu, ya harus diputar balik atau dimajukan manual pakai tombol kecil di sampingnya. Ribet sih, tapi seru. Ada sensasi tersendiri saat memutar kaset. Sayangnya, kejayaan Walkman mulai meredup di awal tahun 2000-an. Teknologi terus berkembang dan membawa perubahan besar. Munculnya MP3 player dan smartphone yang lebih praktis dan canggih, bikin Walkman perlahan-lahan ditinggalkan. Kita beralih ke perangkat yang lebih modern. Tapi buat sebagian orang, Walkman tetap punya tempat spesial di hati mereka. Kenangan masa lalu yang tak tergantikan. Nggak heran deh kalau sekarang Walkman jadi barang antik yang diburu kolektor. Nilainya semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Bahkan, beberapa waktu lalu, Sony mengeluarkan lagi Walkman versi modern dengan teknologi canggih. Sebuah penghormatan untuk masa lalu. Tapi, tetap aja, rasa dan pengalamannya nggak bisa ngalahin nostalgia pakai Walkman jadul. Bener nggak? Ada sesuatu yang magis dari suara kaset. Ngomong-ngomong soal Walkman, kalian punya cerita seru apa nih tentang benda ini? Mungkin ada kenangan manis atau lucu? Coba ceritakan di kolom komentar ya, kami ingin mendengar kisah kalian. Seb, siapa yang waktu kecil nonton film pakai Betamax? Betamax adalah salah satu ikon nostalgia bagi banyak keluarga. Atau malah ada yang belum pernah lihat Betamax sama sekali. Betamax mungkin sudah jarang terlihat sekarang. Betamax ini adalah format video cassette recorder atau VCR yang populer di era belapuan. Teknologi ini membawa revolusi dalam cara kita menonton film di rumah. Bentuknya lebih besar dari VHS, tapi kualitas gambarnya katanya lebih bagus. Banyak yang bilang Betamax punya keunggulan dalam hal resolusi dan ketajaman gambar. Betamax pertama kali diperkenalkan oleh Sony pada tahun 1975. Ini adalah langkah besar dalam industri hiburan rumah. Waktu itu, Betamax bersaing ketat dengan VHS untuk menjadi format VCR standar di pasaran. Persaingan ini dikenal sebagai format war yang legendaris. Sayangnya, Betamax kalah populer dari VHS karena harganya yang lebih mahal dan durasi rekamannya yang lebih pendek. VHS menawarkan durasi rekaman yang lebih panjang, yang menjadi faktor penentu bagi banyak konsumen. Meskipun kalah saing, Betamax tetap punya tempat spesial di hati para penggemarnya. Banyak yang masih menyimpan koleksi kaset Betamax mereka dengan bangga. Banyak film-film Hollywood dan film Indonesia yang dulu hanya dirilis dalam format Betamax. Ini membuat Betamax menjadi harta karun bagi para kolektor film. Jadi kalau mau nonton film-film jadul, ya harus pakai Betamax. Betamax memberikan pengalaman menonton yang unik dan berbeda. Nah, proses nonton film pakai Betamax ini juga seru banget. Ada ritual tersendiri yang membuatnya lebih spesial. Kita harus pasang kaset Betamax ke VCR, terus atur channel TV-nya ke channel yang sesuai. Proses ini membutuhkan sedikit usaha, tapi hasilnya sepadan. Kadang-kadang, gambarnya suka ada semut-semutnya gitu, atau suaranya mendesis. Ini menambah kesan nostalgia yang tak terlupakan. Tapi, itu semua jadi bagian dari keseruan nonton film pakai Betamax.
Momen-momen ini seringkali menjadi kenangan indah bersama keluarga. Sekarang, Betamax udah jadi barang langka yang diburu kolektor. Banyak yang rela berburu ke toko barang antik demi mendapatkan Betamax. Kaset-kaset Betamax jadul juga jadi incaran para kolektor film. Mereka mencari kaset-kaset ini untuk melengkapi koleksi mereka. Nggak heran deh kalau harganya sekarang bisa selangit. Betamax telah menjadi barang koleksi yang sangat berharga. Kalian punya kenangan apa nih sama Betamax? Setiap orang pasti punya cerita unik dengan Betamax. Coba ceritakan di kolom komentar ya. Kami ingin mendengar cerita nostalgia kalian. Sebelum ada PC dan laptop seperti sekarang, Commodore 64 adalah primadona di dunia komputer rumahan. Komputer 8-bit ini pertama kali dirilis pada tahun 1982 dan langsung populer di seluruh dunia. Harganya yang terjangkau dan kemampuannya yang canggih pada masanya bikin Commodore 64 jadi pilihan utama bagi para penggemar komputer. Salah satu hal yang bikin Commodore 64 istimewa adalah kemampuan grafis dan suaranya yang jauh lebih maju dibandingkan komputer lain di kelasnya. Banyak game-game legendaris yang lahir di Commodore 64, seperti Donkey Kong, Pac-Man, dan Tetris. Game-game ini nggak cuma menghibur, tapi juga jadi saksi bisu perkembangan industri game dunia. Nggak cuma game, Commodore 64 juga bisa digunakan untuk programming, desain grafis, dan berbagai aplikasi lainnya. Banyak programmer handal yang memulai karirnya dengan belajar coding di Commodore 64. Komputer ini benar-benar membuka jendela dunia baru bagi banyak orang di era 80-an. Meskipun sekarang Commodore 64 udah nggak diproduksi lagi, tapi komunitas penggemarnya masih eksis sampai sekarang. Mereka masih aktif mengembangkan software dan game baru untuk Commodore 64, bahkan mengadakan festival dan kompetisi khusus Commodore 64. Keren ya! Kalian sendiri punya kenangan apa nih sama Commodore 64? Pernah main game apa aja? Coba ceritakan di kolom komentar ya! Zaman sekarang, foto instan udah jadi hal yang biasa. Dengan teknologi yang semakin canggih, kita bisa mengambil foto kapan saja dan di mana saja. Tinggal jepret pakai smartphone, foto bisa langsung kita lihat dan kita bagikan ke media sosial. Semua jadi serba cepat dan praktis. Tapi sebelum ada smartphone, Polaroid camera adalah rajanya foto instan. Kamera ini membawa revolusi dalam dunia fotografi. Polaroid camera pertama kali ditemukan oleh Edwin H. Land pada tahun 1948. Penemuan ini mengubah cara kita mengabadikan momen. Kamera ini langsung populer karena bisa mencetak foto dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan menit saja. Ini adalah keajaiban pada masanya. Nggak perlu repot-repot lagi deh ke studio foto dan nunggu berhari-hari untuk melihat hasil jepretan kita. Semua bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Desain Polaroid kamera yang ikonik dengan bentuk kotak dan warna-warna cerah juga jadi daya tarik tersendiri. Kamera ini benar-benar unik dan menarik perhatian. Kamera ini nggak cuma alat fotografi, tapi juga fashion statement yang keren. Banyak orang yang menggunakannya sebagai aksesori gaya. Nggak heran deh kalau Polaroid kamera sering muncul di film-film Hollywood dan jadi favorit para selebriti. Kamera ini benar-benar ikonik, Sule. Meskipun sekarang udah banyak kamera digital yang lebih canggih, tapi Polaroid kamera tetap punya tempat spesial di hati para penggemar fotografi. Kamera ini punya pesona tersendiri. Hasil foto Polaroid yang unik dengan bingkai putih dan warna-warna vintage punya daya tarik tersendiri yang nggak bisa digantikan oleh kamera digital. Setiap foto terasa lebih personal dan berkesan. Sekarang, Polaroid kamera kembali populer di kalangan anak muda. Mereka menemukan kembali pesona dan keunikan dari kamera ini. Mereka tertarik dengan keunikan dan nostalgia yang ditawarkan oleh kamera instan ini. Polaroid kamera membawa mereka kembali ke masa lalu yang penuh kenangan. Nggak sedikit juga loh yang menjadikan Polaroid kamera sebagai hobi baru. Mengoleksi kamera dan foto Polaroid menjadi kegiatan yang menyenangkan. Kalian sendiri punya kenangan apa nih sama Polaroid kamera? Setiap foto pasti punya cerita yang menarik. Coba ceritakan di kolom komentar ya. Kami ingin mendengar cerita-cerita seru kalian tentang Polaroid kamera. Wah, nggak kerasa ya udah nostalgia bareng tentang alat-alat elektronik jadul yang kini jadi barang antik. Dari Walkman, Pager, Betamax, Commodore 64, sampai Polaroid kamera, semuanya punya cerita dan kenangan tersendiri bagi kita.
Meskipun sekarang udah nggak terpakai lagi, tapi benda-benda ini jadi bukti sejarah perkembangan teknologi dan budaya populer di masanya. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.